లైఫ్లో ఒక గోల్ అంటూ పెట్టుకోండి. కార్తే దెమ్మ తిరిగిపోవాలి. ఇండియా తీర్చేస్తాం. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Businessman. Film yang rilis tahun 2012 ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang ingin membalaskan dendam kematian orang tuanya akibat dihabisi oleh menteri yang sangat jahat. Hingga semua rencananya berjalan lancar, bahkan ia bisa menguasai Mumbai. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Dan tak perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Inspektur mengumumkan tidak akan lagi ada kehidupan mafia di kehidupan Mumbai. Karena ia bersama timnya telah berhasil menangkap gembong mafia yang selama ini mengganggu kehidupan mereka. Fakil Bai telah ditangkap dan ia rasa Mumbai akan aman. Dan bila kehidupan mafia mulai merebak kembali, ia akan menembak sendiri pelakunya serta menghancurkan dunia bawah tanah dengan tangannya sendiri. Vijay Surya yang baru saja datang ke Mumbai disambut oleh rekan kerjanya. Ia menjelaskan bagaimana kehidupan di Mumbai dan mendapatkan kehidupan yang baik di tempat itu. Vijay Surya mengatakan ia akan menguasai Mumbai. Mendengar hal itu, temannya tertawa dan tidak akan mungkin Vijay bisa melakukan itu. Vijay Surya meminta temannya untuk berhenti bekerja dan menjadi asistennya dan akan memberikan bayaran 2 kali lipat dari gajinya sekarang. Vijay Surya mengatakan ia akan membuat bisnis kejahatan. Hal itu membuat temannya takut. Kekacauan terjadi di pemukiman padat penduduk saat Surya dan rekannya tengah menikmati kopi mereka. Ia memperhatikan pejabat yang merusak rumah penduduk dan memberikan mereka uang pinjaman dengan batas waktu peminjaman dalam 1 bulan. Setelah para pejabat itu pergi, ia memanggil semua penduduk yang sejak tadi ketakutan. Ia merasa sedih penduduk Dharavi diperlakukan secara kasar seperti tadi. Ia akan menghapus semua hutang mereka, namun tidak semua percaya karena mereka belum mengenal Surya. Namun ia berjanji semua akan ia bereskan. Sementara itu, Citra dan Ayesa yang selalu menghabiskan waktu di pantai kembali bertemu dengan Surya. Yang pertama kali Citra sangat takut dengannya, kini ia merasa kesal dan langsung memakinya. Namun Surya langsung mengatakan ia ingin meminta maaf kepadanya dan memperkenalkan diri. Kini ketiganya pun berteman. Surya mulai tertarik dengan lukisan yang dibuat oleh Citra. Tak lama Surya bertemu dengan inspektur dan setelah memberitahunya sesuatu, Surya mendatangi kediaman MLA lalu berbicara langsung dengannya. Semua yang ada di tempat itu keluar dan memberikan Surya waktu untuk berbicara. Surya mengatakan ia adalah fans berat lalu dan mengatakan ia ingin berteman dengannya dan mendukung apapun jalan yang akan ditempuh oleh Lalu. Ia juga meminta 5 lakhs untuk bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh Lalu. Setelah mendapatkan uang tersebut, Surya keluar dan berencana pergi ke tempat di mana para penjahat lokal berkumpul. Ia mencari Shakil dan langsung menantangnya untuk berkelahi. Tempat tenang tersebut berubah menjadi ajang perkelahian. Surya dengan mudah menaklukkan mereka. Anak buah Shakil mengatakan kalau Shakil telah berada di penjara. Mereka pun mau diajak bergabung menjadi anak buah Surya. Ia bahkan membayar 5.000 rupiah pada setiap orang yang ingin menjadi anak buahnya. Kali ini Surya mengatakan ia ingin membantu warga Dharavi untuk terbebas dari hutang-hutang mereka. Kemudian ia mau merampok Bank Maharashtra. Citra dan Ayesa datang ke tempat tinggal Surya setelah ia memberikan cek untuk lukisan Citra. Dalam kesempatan itu, Surya mengatakan kalau ia mencintai Citra sejak pertama kali bertemu. Surya dan teman-temannya melakukan rencana mereka merampok Bank Maharashtra.
Setelah melumpuhkan penjaga, mereka mendatangi ruangan dokumen dan mengambil dokumen-dokumen asli milik penduduk dan tidak mengambil semua uang di tempat itu. Ia juga meminta semua data dibakar termasuk komputer. Hal itu membuat warga sangat senang karena Surya berhasil membagikan dokumen berharga milik warga. Namun mereka sudah tidak perlu lagi membayar hutang pada pemerintah. Inspektur Ajay mulai mengetahui tentang Surya Bai yang meresahkan karena ia menyerang ke salah satu kantor hingga membuat pekerja di tempat itu ketakutan. Ajay berjanji untuk menangkap Surya dengan tangannya sendiri. Surya mulai dicari oleh beberapa laki-laki. Mereka meminta Surya untuk ikut bersama mereka ke kantor polisi. Tapi Surya menolak hingga lagi-lagi perkelahian terjadi. Mudah bagi Surya untuk melumpuhkan mereka. Surya malah mengusir mereka dari tempatnya. మళ్ళీ మొదలెట్టారా? Tak lama anggota polisi datang termasuk Ajay dan membawanya ke kantor polisi. Namun di hadapan Ajay ia mengaku tidak melakukan apapun dan rencana Surya pun berjalan lancar. Karena sebelumnya ia telah menekan saksi untuk berbohong pada Ajay. Namun Ajay tidak sepenuhnya percaya walaupun telah membebaskannya. Ia meminta anak buahnya tetap mengawasi Surya. Surya mendatangi Citra dan memberikannya sebuah mobil mewah, namun ucapannya melukai Citra hingga mereka terlibat salah paham. Surya berusaha untuk bisa membuat Citra kembali mendengarkannya. Citra pun luluh dan mau kembali berdamai dengannya. Lalu mengambil Surya dan mengatakan ia akan kembali mengikuti pemilihan dan ingin lawannya kalah. Dengan mudah Surya melakukannya. Ia membuat takut lawan lalu hingga ia ketakutan dan memilih mengundurkan diri. Mata-mata Ajay berhasil mendengar semuanya dan melaporkan pada Ajay kalau memang Ajay sangat berbahaya. Ajay pun mendatangi Surya di tempatnya. Tapi Surya telah mengubah tempatnya menjadi kantor Surya Ekspor dan Import. Ajay memeriksa setiap data yang ada di komputer hingga ia menemukan kontak para pejabat di Mumbai pada komputer Surya. Dengan tenang, Surya menjelaskan kalau mereka adalah klien bisnisnya. మాఫియా మేమన్న పబ్లిక్ని చంపేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. Citra yang bertemu lagi dengan Surya menceritakan tentang keluarganya dan ia mulai mengaku bahwa dirinya adalah seorang putri komisaris Ajay. Shakil melaporkan pada Surya kalau Menteri Jandev mengirim beberapa orang dari kota untuk menghabisi Surya. Setelah mendengar hal itu, Surya pergi dan tahu tentang apa yang direncanakan oleh polisi. Ia berpura-pura tidak tahu padahal ia telah menghitung polisi yang telah bersiap untuk menyerangnya. Surya bahkan membuat kejutan kecil pada mereka, hingga mereka tidak lagi ikut campur pada urusan Surya. Baku tembak pun terjadi. Surya dengan mudah mengalahkan mereka semua dan saat ia berlari, ia melihat Citra yang telah melihat semuanya dari awal. Citra mengatakan ia adalah Surya Bai. Surya pun ditangkap oleh anak buah Ajay, tapi berulang kali ia mengatakan ia tetap mencintai Citra walaupun ia di penjara. Lalu yang mendengar Surya di penjara menekan pihak kepolisian untuk bisa membebaskannya. Namun kekuasaan Ajay lebih besar, ia tidak bisa melakukannya. Ajay bahkan mau Surya diadili secepatnya. Tiba-tiba Citra menelponnya. Di tengah-tengah pembicaraan tersebut Citra menjerit ketakutan. Tak lama Surya mengatakan Citra dibawa oleh anak buahnya dan ia meminta agar dirinya bisa dibebaskan karena ia akan menghabisi Citra. Ajay tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia menerjang Surya dan mencoba memukulinya. Namun anak buah Ajay mencegahnya dan melerai mereka. Mau tidak mau Ajay mengikuti keinginan Surya, ia tidak ingin putrinya terluka. Surya langsung menemui Citra yang langsung memakinya. Tapi Surya tidak membalasnya. Ia membawa Citra kembali ke kediamannya, namun sesampainya di sana puluhan polisi langsung menyiagakan senjata mereka. Tapi lagi-lagi Surya memberi kejutan. Dan kali ini ia menahan Ibu Barat ketika ke kuil. Ia juga mengatakan kalau ia ingin sekali menikahi Citra karena telanjur menikahinya. Ajay yang mendengar hal itu hanya terdiam, namun Citra malah memakinya dan mengatakan ia sangat membenci Surya. Mendengar hal itu, Surya mengancam akan kembali suatu saat nanti dan membawa Citra untuk menikah dengannya. Goklay mengadukan pada Jadvan tentang apa yang telah terjadi dan mereka belum bisa melumpuhkan Surya. పోలీసులు ఏం చేయలేకపోయారు. Sementara Lalu dan Surya mulai merencanakan hal yang baru. Ia akan menjebak tim Goklay dengan kasus penyuapan. Ajay tahu kalau ini semua adalah ulah dari Surya. Jadvan dan anak buahnya sangat marah saat tahu semua anak buahnya terjebak di rencana Surya. Kampanye-kampanye mulai dilakukan oleh pengikut Lalu. Sementara Menteri Jadvan merasa kesal dengan apa yang dilakukan Surya untuk hidupnya.
Keesokan harinya ketika Surya bersama Citra, tiba-tiba ia diserang dan membuat Citra ketakutan. Surya mengejar salah satu dari mereka yang melarikan diri hingga ia berhasil menghabisinya. Citra yang melihat hal itu marah dan ia tidak ingin lagi bersamanya. Ia bahkan meminta Surya untuk menghabisinya. Citra pergi, namun Surya meminta Citra untuk bersamanya karena ia yakin Citra akan dalam bahaya. Tapi Citra tidak mendengarnya, ia tetap pergi dari Surya. Di kantornya, Surya bercita-cita untuk mengembangkan bisnis. Ia mampu membayar 50 orang sekaligus untuk bisa berjalan bersamanya. Surya pun memberitahu rencananya kepada anak buahnya. Ia mau semua pengusaha besar tunduk kepadanya. Rencana itu pun berjalan lancar. Semua pengusaha membayar jasa mereka. Seluruh Mumbai mulai ditekan untuk ikut dan tunduk pada Surya. Bahkan bukan hanya Mumbai, seluruh kota besar di India mulai mengikuti dan tunduk pada Surya. రూల్ చేద్దామనే ఐడియాలజీ నుంచి ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. Arun Gokhale yang merupakan mantan wali kota ditekan untuk menghabisi semua yang menentangnya dan tidak memilihnya. Surya pun membocorkan semua kejahatan Arun Gokhale hingga ia menemui menteri dan mencoba menekannya. Tapi Menteri Jadvan tidak peduli. Namun Ajay mengingatkan dirinya pada Surya kecil yang pernah mencoba menghabisinya. Lalu meresmikan bisnis Surya yang sudah merambah ke bisnis perbankan. Ajay yang hadir di tempat itu hanya diam dan sambutan-sambutan dari para pejabat ingin kalau Surya bisa memajukan Mumbai. Dalam pertemuan itu Ajay mengatakan kalau bisnis bank tersebut adalah upaya Surya untuk menyembunyikan uang hitamnya. Tapi Surya tidak mengakuinya dan mengatakan dana itu ia dapatkan dari lalu. Surya juga mengatakan tingkat kejahatan di Mumbai telah berkurang karena kekuasaannya. Ia juga menelanjangi pejabat yang mengambil uang rakyat. Menteri Dalam Negeri yang datang ke tempat lalu mengatakan kekagumannya pada Surya. Mendengar hal itu, ia menantang menteri untuk bisa menguasai Delhi dan ia akan membantunya kembali bisa mengikuti pemilihan nanti. Surya juga merincikan biaya yang harus dikeluarkan oleh menteri untuk memenangkan pemilihan kali ini. Ia juga menjanjikan menteri bisa mendapatkan Delhi dalam genggamannya. Hal itu membuat Lalu dan Menteri Dalam Negeri merasa senang. Surya langsung menelpon Citra tapi ia sama sekali tidak menerima teleponnya. Surya dan teman-temannya langsung menuju ke rumah Citra dan mencari ayahnya tapi mereka terlambat karena Ajay telah meninggal dunia. Ia mengatakan mereka harus berhati-hati pada Jaydev. Citra yang kehilangan ayahnya terus menangis. Dalam kesempatan itu, ia menceritakan latar belakang Surya. Ia yang merupakan warga negara Amerika dan tinggal di sana, mengatakan kalau Jaydev lah yang telah mengambil semua uang kedua orang tuanya dan menghabisi mereka saat mengunjungi India. Surya yang mengetahui hal itu melaporkan pada polisi tapi tidak satupun polisi mau menolong dan percaya kepadanya. Hingga saat Jaydev mengadakan pertemuan, ia menembak Jaydev hingga terluka dan ia dipenjara serta hidup di jalanan bertahun-tahun. Saat ia keluar dari penjara, ia hanya ingin membalas kematian orang tuanya. Kampanye mendekati pemilu mulai dilakukan. Semua kandidat telah dipersiapkan. Surya yang bertugas di dalamnya untuk memenangkan Lalu mulai bekerja di jalannya. Kali ini Lalu bersaing dengan Jaydev. Surya menjebak keluarga Jaydev dan mengatakan kalau anak yang dilahirkan dari istrinya bukanlah anak kandung Jaydev. Berita tersebut cepat menjadi pembicaraan hingga nama Jaydev menjadi buruk dan Jaydev yang sudah menggelontorkan banyak uang untuk pemilu khawatir ia akan kalah. Rencana lain Surya pun mulai dijalankan. Uang yang ada di tangan Surya digunakan semuanya untuk rencana tersebut. Namun ada sedikit kendala di salah satu daerah hingga dengan cepat Surya mengatasinya. Mau tidak mau, ia harus menemui Jaydev. Melihat Surya datang seorang diri, Jaydev memukulinya dengan tangannya sendiri sambil memakinya dan mengatakan ia harus menghabisi Surya. Karena ia didiskualifikasi akibat ulah Surya. Hingga mimpinya menjadi kembali Perdana Menteri hilang. Surya meminta mereka mengatakan di mana Citra. Mendengar hal itu, Jaydev ketakutan karena Surya bisa tahu ia menculik Citra. Hingga ia mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Surya. Walaupun seorang diri, Surya tidak butuh waktu lama untuk melumpuhkan mereka. Menggunakan senjatanya, ia menghabisi semua anak buah Jaydev. Melihat anak buahnya gagal, Jaydev terpaksa bangkit dan bersiap menghadapinya. Tak lama bantuan untuk Jaydev datang untuk menghabisi Surya, tapi lagi-lagi mereka gagal karena Surya mudah menghabisinya. Tak lama anak buah Jaydev datang sambil menodongkan senjata ke leher Citra. Kesempatan itu digunakan Jaydev untuk meminta Surya bunuh diri di hadapannya.
Citra yang melihat hal itu terkejut dan menangis. Walaupun satu peluru berhasil tembus ke tubuhnya, Surya dengan cepat menghabisi Jaydev dan kaki tangannya yang menyandera Citra. Tak lama Citra pun bebas dan langsung memeluk Surya. Dalam kesempatan itu ia mengatakan kalau dirinya benar-benar mencintai Surya. Pengumuman telah resmi dikeluarkan dan Guru Dev Patel berhasil memenangkan pemilihan kemarin. Surya sendiri dirawat akibat luka tembak yang dialaminya. Wartawan pun datang untuk mencari tahu mengapa Surya dirawat dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Businessman. Surya yang telah menyimpan dendamnya sejak lama akhirnya mampu membalaskan dendamnya tersebut pada orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya dan membuat hidupnya menderita. Ia pun akhirnya dapat hidup bersama dengan wanita yang dicintainya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.